Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Rosi Dewi Apriliani, untuk menjelaskan materi mengenai hotel syariah. Sebelum masuk ke topik pembahasan tersebut, pernahkah kalian mendengar istilah penginapan atau hotel syariah? Kehadiran hotel syariah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, dan tujuan wisata memang sedang berkembang pada saat ini. Nah, hal ini tentu akan menambah alternatif jenis akomodasi yang bisa dijadikan pilihan untuk melengkapi kebutuhan traveling. Namun, tahukah kalian apa itu hotel syariah? Apa yang sebenarnya membedakan antara hotel syariah dengan hotel-hotel konvensional pada umumnya? Yuk simak penjelasan, pengertian, serta perbedaan antara hotel syariah dengan hotel konvensional yang bisa kita simak pada video berikut ini. Sebelum membahas mengenai hotel syariah, tidak ada salahnya jika kita mengerti terlebih dahulu mengenai hotel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel adalah bangunan dengan kamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Selain itu, hotel juga disebutkan sebagai bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial dan disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan, dan minum. Selain itu, menurut beberapa ahli juga mengutarakan pandangan mereka tentang hotel. Menurut Suryo pada sebuah penelitiannya pada tahun 2008 mengatakan bahwa hotel adalah suatu jenis usaha akomodasi yang menyediakan fasilitas kamar untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian, serta menyediakan berbagai jenis fasilitas pelayanan, seperti fasilitas penyediaan makanan dan minuman, fasilitas konvensi dan pameran, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas olahraga dan kebugaran, fasilitas jasa layanan dan bisnis dan perkantoran, fasilitas jasa layanan keuangan, fasilitas perbelanjaan, serta pengembangan fasilitas penunjang lainnya untuk aktivitas para tamu dan pengunjung. Pada prinsipnya, hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel, baik secara fisik, psikologi, maupun keamanan, selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari hotel syariah. Nah, secara sederhana, hotel syariah bisa dikatakan sebagai hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas, serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen, kriteria, teknis, operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 108 DSN MUI _10 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, atau fasilitas lainnya secara harian, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, maka dari itu, berdasarkan fatwa tersebut, dapat disederhanakan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menjalankan layanan dan fasilitas yang dimilikinya dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prinsip dasar syariah dalam perhotelan. Yang pertama yaitu prinsip konsumsi, diaplikasikan dalam dimensi makanan dan minuman di hotel. Yang kedua yaitu prinsip hiburan, diaplikasikan dalam fasilitas dan aktivitas yang ada di dalam hotel. Yang ketiga yaitu prinsip kegiatan usaha. Nah, prinsip ini diaplikasikan dalam dimensi aktivitas, keuangan, dan tata tertib kelola di hotel.
Nah, yang keempat yaitu prinsip etika, diaplikasikan dalam aspek staf dan tamu hotel. Nah, yang kelima yaitu prinsip batasan hubungan, diaplikasikan dalam dimensi staf dan tamu hotel. Dan yang keenam yaitu prinsip tata letak, diaplikasikan dalam fasilitas hotel. Dasar hukum hotel syariah. Penjelasan spesifik tentang hukum hotel syariah memang belum dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis sebagai sumber hukum Islam. Akan tetapi, jika kita kaji lebih dalam, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kegiatan hotel sebagaimana dalam nas sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu." Maksud dari ayat tersebut adalah kita sebagai sesama umat manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak lazim, terkecuali jika dalam perniagaan dengan unsur suka sama suka. Hotel syariah adalah unsur dalam sebuah perniagaan sehingga dalam memperoleh keuntungan dilarang melakukannya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 108 /DSN MUI nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dan selanjutnya yaitu tentang peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggara hotel syariah, surat keputusan Menteri. Syarat hotel syariah yang pertama yaitu tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Ini seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang real atau benar adanya. Yang ketiga, tidak ada kezaliman, kemudaratan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Nah, yang keempat, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan atau goror, resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi, atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Nah, yang kelima yaitu komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. Standar hotel syariah. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, belum terdapat peraturan resmi yang mengatur mengenai standar hotel syariah. Namun, salah satu pedoman yang bisa digunakan dapat merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 108 /DSN MUI /10 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang meliputi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Yang kedua, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, atau tindakan asusila. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Yang keempat, menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Nah, yang kelima, pengelola atau karyawan atau karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Yang keenam, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Perbedaan hotel syariah dan hotel konvensional. Perbedaannya dapat dilihat dari cara penyajian dan beragam pelayanan yang ditawarkannya.
Di antaranya ialah yang pertama, makanan dan minuman di hotel syariah itu pasti sudah bersertifikasi halal. Kemudian, hotel syariah memiliki pelayanan berdasarkan tata cara agama Islam, sedangkan dalam hotel konvensional makanan dan minuman yang disediakan tidak terjamin kehalalannya. Bahkan, di hotel tertentu tersedia minuman beralkohol. Yang kedua, hotel syariah adalah hotel yang sesuai dengan definisi dari Fatwa MUI nomor 108 DSN MUI tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan hotel konvensional merupakan hotel yang sesuai dengan definisi dari Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Yang ketiga, hotel syariah didirikan sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan halal dan haram, bukan hanya mementingkan dari aspek material saja. Sementara pada hotel konvensional didirikan untuk aspek material saja, yaitu untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang keempat, hotel syariah memiliki restroom atau kamar kecil yang tersedia air yang cukup untuk menyucikan diri. Biasanya di hotel konvensional hanya tersedia tisu di toilet. Nah yang kelima, tersedia alat sholat di kamar hotel seperti kitab suci Al-Quran yang tersedia di kamar hotel. Penyediaan alat sholat dan Al-Quran ini untuk memudahkan tamu beragama Islam untuk beribadah. Sedangkan pada hotel konvensional tidak tersedia fasilitas ibadah di setiap kamar. Nah yang keenam ini tidak ada bar. Suasana hotel syariah memiliki konsep kondusif secara Islam, di mana ada beberapa hal yang dilarang termasuk perihal bar atau hiburan malam. Hotel syariah juga tidak menyediakan fasilitas minuman beralkohol. Selanjutnya, perbedaan antara hotel syariah dengan hotel konvensional yang ketujuh yaitu saat akan menginap, pasangan yang datang dengan tidak membawa identitas menikah tidak akan diizinkan masuk dan menginap di hotel syariah. Identitas menikah bisa berupa buku nikah, KTP yang beralamat sama, atau bahkan menunjukkan foto pernikahan. Jika tidak bisa menunjukkan identitas menikah bagi pasangan yang akan menginap di hotel syariah ini, maka tidak akan dipersilahkan untuk masuk. Lalu setiap tamu yang datang ke hotel akan diperiksa dengan hati-hati dan sopan oleh resepsionis. Nah yang kedelapan, untuk pakaian yang digunakan, tamu tidak perlu menggunakan baju atau pakaian syariah. Cukup menggunakan busana yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Nah hal tersebut guna menjaga kenyamanan para tamu lain, namun pakaian syariah tetap wajib dipakai untuk para staf hotel yang bertugas. Selanjutnya, dari seluruh penjelasan dari materi mengenai hotel syariah yang sudah saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan industri pariwisata yang diikuti dengan perkembangan fasilitas-fasilitas pendukungnya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga pada arah pengembangan hotel yang berbasis syariah. Kehadiran hotel berbasis syariah kini menjadi salah satu nilai tambah bagi industri pariwisata di tanah air. Akan tetapi, pengembangannya harus tetap sesuai dengan arah dan kebijakan utama industri pariwisata. Di Indonesia sendiri, hotel syariah harus bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia, mulai dari makanan dan minumannya. Sayangnya, meski sekarang hotel yang memakai nama syariah sudah banyak ditemukan, namun menurut Majelis Ulama Indonesia, hingga September tahun 2019 cuma ada 5 hotel syariah di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat syariah. Dilansir dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia, hotel tersebut diantaranya Hotel Syariah Solo, Hotel Sofyan Betawi Menteng Jakarta, Hotel Sofyan Tebet, dan 2 hotel di Aceh. Nah, untuk tamu beragama selain Islam, boleh untuk menginap di hotel syariah. Meski memiliki tata cara Islam, hotel syariah tetap mengizinkan dan tidak melarang tamu atau wisatawan beragama lain untuk menginap. Tamu atau wisatawan tetap dapat merasakan kenyamanan pelayanan dari hotel syariah meski bukan beragama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan saya ini mengenai materi dari hotel syariah dapat menjadi wawasan dan dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.